yang harus disiapkan pertama itu kandang. Kandang memang harus memenuhi syarat dari atapnya apa semuanya, terutama kandang. Terus pakan memang sama, itu vital sekali gitu. Jadi kedua sih yaitu antara kandang pakan itu memang harus sudah siap. Tipsnya ya tetap satu, mereka harus belajar dari memelihara menti dulu itu, karena menti itu kan paling rawan. Jadi ketika dia mau bisa melewati itu, nanti indukan lebih mudah. Terus baru tahapannya nanti belajar konsep kandang itu harus seperti apa, pakan harus seperti apa. Kalau buat saya sih ya menguntungkan, saya merasa nyaman, terus bisa menjalani sampai 5 tahun lebih saya bisa jalan, saya pertahankan ya karena ada lebihnya gitu. Nama saya Makmun, alamatnya Gelang Rakit Banjarnegara. Nama farmnya Kandang Bagaspati. Kalau saya awalnya paling satu paket sih ya, itu pernah beli sama temen di Jawa Timur, itu satu paket dulu, terus berkembangan anakannya, terus kendalanya udah terlewati baru kita nambah. Kalau dulu awalnya buat latihan kita lokalan, terus kenapa terus pindah ke jumbo ya, lokalan itu masalah di pakannya sama tapi secara ekonomisnya berbeda gitu, sehingga kita beralih ke situ. Tapi ya juga kita memang belajar banyak dari endok lokal sih, terutama mengenai penyakit itu. Ketika itu sudah mulai dilewati, kita baru berani pindah ke jumbo. Karena menurut saya sih hewan yang paling mudah pakannya, dia makannya apa saja mau gitu. Jadi dibandingkan dengan ayam itu kan jauh. Kalau ini kan pakan alternatnya paling banyak itu memang di mentok. Juga tidak berpengaruh di produksinya itu. Kalau ayam sama bebek mungkin ketika kita ganti pakan saja udah ngaruh di produksinya. Kalau sekarang jumlah sekitar 115 ekor. Itu jantan 13, lainnya betina. Pertama sih postur dulu lah. Iya. Paling dia memang ya besarnya, tingginya, tulangannya gede semuanya gitu. Nanti juga dilihat, dicek dia tingkat produknya seperti apa. Kadang-kadang kalau besar sekali ternyata produknya tidak memenuhi syarat, ya harus keluar. Dari mulai produksi sebenarnya 8 bulan, tapi untuk memang nanti anakannya bagus ya 1 tahun ke atas lah. Kalau saya karena sistem rem, sistem umbar gitu, itu kita boleh dibilang ini 1:10, dan ini memang tak campur karena ini saya sistemnya koloni itu, dan ini enggak ya seperti itu, biar artinya karena kandang terbatas dengan sistem koloni itu akhirnya kan muat banyak. Satu induk betina itu menghasilkan 15-20 telur, iya, dengan tingkat fertilitas 90%. Dia proses bertelur lagi dari netes sampai netes itu diambil jangka yang terpanjang itu 3 bulan satu indukannya. Dari panen ke panen lagi itu ambil itu sekitar 3 bulan. Nah, untuk ngeram saja kan masih butuh waktu sekitar 30-35 hari. Kebanyakan ketika kita overload, telurnya kita ambil ke sana dulu, nanti kita balikin mana yang anger langsung kita masukin semuanya. Kita ke sana, mesin itu sifatnya penyelamatan saja. Ketika ini overload nanti terlalu lama, nanti telurnya mubazir lah. Untuk penjualan mintinya kita memang cuman sampai umur 3-5 hari maksimal itu udah dikeluarkan, udah dijual. Itu dari harga 20-25 per ekor. Kalau awal-awal sih sama lah, semua orang mungkin sama mengalami kesulitan, tapi lama-lama orang mengenal itu, terutama dari medsos lah, itu berpengaruh. Nah, ketika kita memang melihara, banyak orang mulai mengenal, dari situ ya kita bisa memasarkan. Itu untuk saat ini Wonosobo, iya, Wonosobo, Banjar lah, Purbolinggo, Bali. Bulan-bulan ini baru mencapai 200-an per bulan, 500 pernah. Saya prinsipnya untuk mentok itu kosnya rendah, keberhasilannya rendah, ya saya harus cari pakan alternatif. Nah, yang saya dapatkan memang saya menggunakan tepung mentaki
ampas kelapa sampai ampas tahu. Ya pokoknya tidak bisa saya tinggalkan, dari mulai jagung, dedek tidak bisa saya tinggalkan. Yang lainnya itu saya kasih 2 kali, itu pagi dan sore. Itu plus minusnya 1 kali makan mereka itu pagi itu sekitar 5 kiloan, 5 sampai 7 kilo. Itu sore segitu, berarti kan sehari kisaran 14 kiloan, 14 atau 13 kilo. Itu sudah termasuk pakan-pakan lain, itu pakan tambahan itu. Masih full pabrikan. Kalau yang kita mau bagus itu sebetulnya 0 sampai minimal 25 hari sampai 30 hari. Itu dikasih fur pabrikan dulu, baru nanti jenjangnya beralih ke mulai dari fur sama gilingan jagung. Itu kalau mau hasilnya mau lumayan, nah ya syukur-syukur, mau tambahan ada mineral-mineral lain lah. Itu paling ya itu saja sih rawatannya. Kalau sudah masuk 1,5 bulan atau 1 bulannya, itu sudah bisa menggunakan pakan-pakan alternatif lain seperti ampas tahu. Iya. Prinsip pertama saya kandang itu saya sering kering memang, terus kalau udah kayak gini, musim kayak gini, memang saya penyemprotan kandang. Terus pakan memang juga pakan didukung dengan pakan yang memang berprotein, nggak asal-asalan. Mungkin penunjang di teman-teman itu ada jamu, saya juga mungkin menggunakan, cuman saya memang produk pabrikan yang kita pakai. Kalau teman-teman itu mungkin untuk pencegahan apa, untuk menunjang itu memang dari itu. Terus saya ada alternatif lain, saya memang juga menggunakan kayak enzim petelur, itu kita bikin, itu juga untuk menunjang memang keberhasilan, terutama di tingkat produksi. Itu kalau rawatan untuk indukan kayak gini sih minim sekali, jadi bila nggak ada lah, cuman kita pagi ngasih makan, kita liatin dia saat bertelur gimana, dia masih berbaur dengan yang lain apa enggak. Ini yang harus kita pantau sehingga tidak terjadi ketika dia nelor di satu petarangan dia tubrukan dengan yang lain kayak gitu dong. Kalau kendala sekarang sih nggak ada, tapi cerita dulu itu, kalau dulu itu sama seperti teman-teman yang lain itu penyakit virus itu selama ini itu yang mengganggu gitu, sehingga kita ya melakukan pencegahan lain seperti teman-teman gitu. Ada penyemprotan kandang juga, terutama kalau saya di fasesnya sih, kalau sekarang musim hujan ini nanti disemprot biar baunya langsung hilang, nanti bisa seminggu sekali. Kalau sore dia itu harus masuk kandang. Itu kebanyakan yang kena selama ini kan mereka itu keluar kandang malam, kadang dibiarin atau dia ngandang tanpa atap. Itu dia cuma dikasih rumahan buat petarangan, ada kayak gitu. Terus lokasi terlalu jember, bau itu sangat sangat mengganggu, dan itu dampaknya luar biasa. Itu akan mudah sekali datang penyakit. Itu kalau orang bilang itu sih, rekan-rekan bilang katanya embe, itu mata biru, itu sih paling fatal. Iya, virus itu kalau sekali kena itu satu kandang bisa habis. Itu menang di telaten saja, obatnya selama ini tidak ada. Kalau dia memang imunnya sudah turun kena itu ya udah, tapi kalau dia memang imunnya kuat, kita hanya kasih obat-obatan tertentu saja, terus kita kasih makan sedikit, asal dia mau minum makan dengan obat itu ya. Iya, makanya kan rumusnya kalau udah kena itu 1-2 sudah, kalau memang kita tidak siap penanganan, habisin saja, langsung masuk ke pasar potong. Itu pergantian musim pas kita telat menangani masalah kebersihan kandang, terutama di amoniak gitu. Itu saja, tapi enggak terlalu fatal. Itu kalau pasca kemarin itu yang terfatal itu era ketika paceklik itu nggak ada panenan apa, sehingga satu dedek mahal, nggak ada barangnya. Itu memang berpengaruh di produksi. Kalau pemasaran saat ini sih belum, nggak ada. Itu masih kurang, malah kita pasokannya atau kita masih belum mampu memenuhi pasar. Ya otomatis kita cari tulangan yang besar, karena di kontes itu kan pertama berat, itu bobotnya, terusan panjangnya, ketinggian itu, terus kerapian bulu, itu saja sih. Iya, maka yang kita kalau mau di itu, maka ya kita harus cari indukan dan pejantan yang memang agak berbeda.
dari yang lain yang biasa. Terus yang kedua juga gen, terus pakan. Genetik itu kan memang ada terah-terah yang agak model tegap, terus dia memang tulangannya gede besar kayak gitu ya, terutama itu yang pertama itu. Kalau itu aja, kalau kisaran untuk jumbo beras berdaging itu katakan 200, dengan itunya 350 kan berarti kalau untuk satu paket kisaran 1.500.000-an. Iya, persiapan kandang. Kalau untuk satu paket ya kandangnya minim lah ya, cukup 3x5 udah luas. Kepinginnya sih iya, cuma sekarang memang agak terpantang dengan lahan. Beda kalau kita ada lahan lagi, memang ya kepinginnya lebih besar. Iya, paling-paling kadang kita dengan rekan ya memotivasi teman-teman, paling tidak ini saja kan saya masih bisa nambah kapasitas sekitar 30-an ekor, 50 ekor masih bisa. Kalau saya itu hanya kepingin banyak rekan-rekan yang memang berkembang, banyak yang berminat untuk memelihara mentok kayak gitu. Iya, karena itu biayanya itu murah meriah lah. Kalau banyak orang ngomong itu pakannya boros ya, karena mungkin dari pakannya yang belum benar. Kalau mau melihara, intinya yang penting itu kita cari dulu alternatif yang termudah, pakan alternatif yang di lingkungan kita itu ada, itu apa gitu. Kalau itu sudah ditemukan, sudah jalan gitu. Iya, saya hitungannya kan gini saja sih. Kalau per ekor saya katakan maksimum 500, padahal itu tidak nyampe, kisaran 350-400 dulu. Misalkan 500 saja kali 3 bulan kan berarti satu ekor kita hanya mengeluarkan uang sekitar 45.000. Kalau dalam 3 bulan dia netes 10 saja ke 200, berarti operasional selama 3 bulan itu 50, hasilnya kan udah 200. Itu saja kalau 10 biji. Itu hitung-hitungan matematika. Itu biasanya kan kita menghadapi kendala yaitu nih, hama dan penyakit. Yang kebanyakan kalau terjadi kandang itu terlalu gelap saat penetasan, itu biasanya kan hamanya selain penyakit itu ada tikus biawak. Itu biasanya dia nyerang di mintinya yang baru netes. Kadang telurnya pada hilang. Itu. Nek saya selama ini enggak ada kendala itu. Kalau saya sih cenderung memilih jumbo itu, karena dari pertumbuhannya sangat-sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Kalau untuk rambon atau jenis hias itu, nek saya sendiri loh ya, itu memang mengalami kendala di pangsa pasarnya apa. Dulu kita pernah main di hias kayak albino mata merah apa kan, saya sempat kirim sampai ke Jogja. Bahkan sekarang saya masih punya satu pasang itu, tak tinggal di Kebunggelan ya. Kalau untuk hias memang dulu kalau saya, tapi loh kalau orang lain saya tidak tahu. Itu pangsa pasarnya saya harus posting yang grup di Bekasi, di Jakarta, di luar Jawa.